Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan puji syukur kita panjatkan. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan proyek desain grafis. Namun yang sebelumnya kita menggunakan Photoshop, sekarang kita akan melakukan proyek dengan menggunakan CorelDRAW. CorelDRAW ini lebih banyak ke berbentuk vektor. Vektor itu apa? Garis. Namanya juga kan mendraw. Beda dengan Photoshop, sudah ada kan keywordnya itu foto. Jadi foto untuk kita edit. Kalau ini memang kita benar-benar membuat suatu desain menggunakan ya ngedraw garis gitu kan. Nah, kalau ini kelebihannya, saya sukanya CorelDRAW itu apa? Bisa dijadikan sebagai satu konsep untuk belajar benar-benar ngedesain dari awal. Jadi memang saya akui sih, ketika mata kuliah ataupun jurusan DKV, desain komunikasi visual, otomatis kan kita belajar kan melukis, menggambar. Nah, kalau kita sudah tahu akan basicnya menggambar apapun seperti berhubungan dengan logo, konsep desain, mungkin ini salah satu jawaban dalam membuat suatu desain menggunakan CorelDRAW. Nah, CorelDRAW ini banyak saingannya kok, seperti Illustrator ataupun InDesign. Ya, biarpun InDesign itu sebenarnya lebih konsepnya ke pembuatan percetakan salah satunya, tetapi CorelDRAW dengan Illustrator hampir sama. Bagaimana suatu desain dengan satu garisan menjadikan satu pengertian ataupun bisa memberikan konsep yang lebih luas. Nah, saya tidak memberikan atau memperjelas apa itu CorelDRAW, saya mohon maaf, tapi intinya CorelDRAW itu bagaimana membuat suatu desain dengan ciri khas berbasis vektor. Oke, kita langsung buka saja. Saya anggap Bapak Ibu atau Saudara sudah install CorelDRAW versi apapun, tapi saya mohon maaf, saya menggunakan CorelDRAW yang terbaru, nah yang 2022. Ya, silakan aja kondisikan, tetapi basicnya hampir sama kok dengan CorelDRAW pada umumnya. Nah, ini ya, untuk yang pertama project ini yang pertama yaitu pengenalan ruang kerja dan pengenalan tool. Nah, ini pilih dokumen, hampir sama ya, dokumen. Nah, ini namanya dikondisikan saja, mungkin latihan. Nah, terusnya ini number page, ini seperti Excel ya, tidak ada sheet worksheet dengan sheet. Nah, ini terserah mau menggunakan portrait atau landscape. Ini primary-nya CMYK, nah ataupun RGB, disesuaikan saja. Baru oke. Nah, ini tampilannya. Nah, ini ruang kerja kita nih yang nanti kita akan desain. Ini tools-tools yang ada, toolsnya. Nah, ini gambarnya. Mohon maaf, gambar untuk mewarnai objek. Jadi gambar, mohon maaf, bukan gambar ya, objek untuk mewarnai gambar. Nah, di sini sheetnya nih P1 kan seperti ini tuh, P1, P2 gitu kan. Tinggal kita hapus aja lah, delete gitu kan. Nah, ini menunya hampir sama ya dengan pada umumnya, hampir sama. Oke, kita perkenalkan tool dulu ya. Yang pertama yang ini yang disebut dengan pick tool. Kalau pada Photoshop namanya move tool ataupun untuk sama saja sih, pick tool dengan move tool sama saja. Jadi nanti kita untuk memilih objek, jadi tinggal diklik. Nah, CorelDRAW ini tidak ada bermain layer, karena kan kita langsung saja membuat suatu desain, langsung buat melukis, langsung tinggal di drag aja atau diklik. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan shape tool. Shape tool itu hampir sama, mungkin mengedit ya, mengedit. Jadi contohnya gambar objek A, nanti kita klik gitu. Nah, sebagai contoh ya, ini objeknya ada objek rectangle atau persegi panjang ya, sebagai contoh. Nah, terusnya kelebihannya juga CorelDRAW itu, kelebihannya zoomnya itu otomatis tuh, menggunakan kursor langsung saja tuh. Nah, langsung saja kan, langsung saja. Nah, sebagai contoh ya, kita membuat persegi panjang. Nah, seperti ini. Nah, otomatis di defaultnya kosong, memang hanya ada garis. Nah, untuk memilih objek warna tinggal dipilih aja, tinggal dipilih umpamanya. Nah, sini pilih, atau enggak kita bisa pilih ini ya. Ini kita sudah pilih.
maaf, ini kita langsung pilih saja warnanya yang mana, namanya ini. Nah, tinggal dipilih saja tuh. Nah, tuh tinggal warnanya ini, tinggal dikondisikan saja, kan bagaimana baiknya. Nah, di sini kan ada garis pinggir. Garis pinggirnya kan warnanya hitam tuh. Nah, kalau untuk mengganti garis pinggir, caranya gampang. Diklik kanan, ada mouse, tinggal diklik kanan warna kuning, klik tuh warna kuning kan. Jadi kalau klik kiri untuk memilih objek, nah ini tuh, nah memilih objek kan warnanya itu. Tapi klik kanan itu untuk menggantikan garis pinggir. Nah kita gunakan pick tool itu seperti ini. Nah tinggal kita kalau untuk merubah objek, jika diklik 2 kali, klik. Nah klik 2 kali cepat, tinggal rubah seperti ini. Nah, ataupun juga kita rubah seperti ini, diputar. Nah, seperti itu. Nah, kalau shape tool itu untuk merubah objek seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau memilih salah satu, tinggal diklik 2 kali cepat, atau cepat juga nggak masalah. Tinggal diginikan. Nah, tuh. Seperti HP Nokia ya. Nah, gitu kan, tinggal dirubah. Nah, seperti ini. Nah, itu kan, tinggal dirubah saja. Nah, terusnya di sini ada lagi yang lain seperti smooth itu cuma seperti ini aja tuh. Nah, untuk menggaris nih, gunanya nah tadi itu agak seperti untuk menarik begitu, menarikan tuh. Agak kelihatan ini nggak terlalu sih, seperti untuk biar merapikan sedikit. Nah, terusnya juga ada lagi yang disebut dengan smear. Smear itu seperti ini tuh. Nah, atau juga yang sama sih yang lain seperti ini juga. Nah, seperti ini. Nah bersama. Ini jadi merubah objek lah. Nama juga kan shape tool. Jadi seperti lingkaran, dibuat lonjong, lebih apa ya, pinggirannya itu mungkin lebih sedikit lebih melengkung, ataupun smooth juga sama. Ada lagi yang disebut dengan crop. Crop itu sudah jelas ya, memotong. Jadi seperti ini tuh. Nah, tinggal di crop aja, di enter langsung. Nah, terusnya kalau untuk ini ada lagi dengan knife, memotong tapi menggunakan pisau ataupun virtual pisau. Jadi seperti ini, jadi kita potong nih seperti ini. Klik 1 kali di sini. Nah, seperti ini. Nah, balik saya knife. Nah, sudah ada, tinggal di salah. Tinggal kita move. Sudah ada. Coba saya buat dulu. Nih. Warna ini. Saya pisau. Nah, itu dia memotong. Sama juga. Ada lagi yang di sini, ini fungsinya untuk membuat garis seperti ini. Tuh. Untuk berhubungan dengan ini juga sama, spill. Nah, seperti itu, membuat garis. Ada lagi yang seperti ini juga sama. Jadi seperti ini. Nah, contoh tinggal kita rubah saja sininya, umpamanya apa gitu kan. Nah, di sininya juga sudah ada, ataupun di sini ada, tinggal diganti garisnya tuh. Nah, umpamanya ini strip, nah gitu kan, atau juga ganti pas, silakan kondisikan. Nah itu, oke, jadi seperti ini. Nah, terus juga ini sudah tahu tadi kan sudah kita jelaskan kan. Nah, ini apa juga di sini juga sama. Nah, ini sama juga, ini juga lingkaran sama. Nah, lingkaran. Jadi sebenarnya dia lebih bermain ya, itulah bermain desain. Memang desainnya itu lebih ke grafis yang berhubungan langsung dengan garis. Jadi pembuatan logo. Photoshop bisa Pak? Bisa. Coba Photoshop itu lebih condong ke pengeditan foto, biarpun ada sih yang langsung menggunakan Photoshop. Tapi kalau CorelDRAW itu jelas-jelas lah gitu kan. Nama juga ngedraw, ataupun menggambar.
Ini sama poligonal ataupun menggunakan bentuk yang lain seperti star, bintang. Nah, seperti ini. Ini untuk tulisan, teksnya gitu kan. Namanya ini. Saya senangnya kalau Corel itu kalau mendesain itu lebih enak aja. Umpamanya ini ya, Aswan. Nah, terus tinggal kita klik, nah itu langsung saja tuh seperti ini. Nah itu. Terus kalau umpamanya kita mau rubah langsung saja. Sudah langsung belum saya pilih ya, lupa. Udah langsung berubah. Itu saya kadang-kadang lebih senangnya itu. Cuma ketika saya membuat desain apapun itu, pertama saya menggunakan CorelDRAW, baru kalau saya kemudian saya convert ke Photoshop, JPEG baru saya edit lagi, begitu. Tapi tergantung kesukaan masing-masing ya, desain masing-masing menggunakan versi apa. Ada lagi yang menggunakan ini parallel dimension seperti garis seperti ini, nah tuh, nah tuh begitu. Ada juga yang kita gunakan konektor seperti ini. Ini konektor. Nah, jadi menghubungkan. Nah, menghubungkan. Ada lagi ini shadow. Shadow itu garis. Ini contohnya ya. Karena yang ini begini kan. Ini kita menggunakan efek shadow. Jadi kayak gini. Nah, jadi makin berkurang shadownya. Tuh ada garis shadownya tuh kan, pinggirannya tuh. Tuh. Nah, tadi ya shadow. Jadi efek-efek pada objek. Ada juga di envelope, jadi seperti ini. Jadi melengkung tuh sama ya. Bersama sih dengan menggunakan seperti shape hampir sama. Ada juga yang seperti ini juga sama nih tuh. Nah, mengurangi. Nah, seperti itu. Ada juga ini mengambil ini warna color eye drop sama dengan Photoshop ya. Ada juga yang menggunakan interactive fill. Contoh kita buat ya ini ya. Contoh ya. Contoh. Ini kita gunakan warnanya umpamanya warna ini. Nah, itu kan seperti ini. Nah, kemudian kita bisa digunakan mesh fill itu kita rubah tuh warnanya tuh. Seperti ini. Jadi itu pengenalan dalam tools yang ada di CorelDRAW. Hampir semua bersama jika menggunakan versi CorelDRAW. Namun untuk versi 2022 itu lebih kompleks ya, sudah banyak perubahan tapi hampir sama dengan yang versi di bawahnya. Oke, itu aja untuk pengenalan tool dan ruang kerja pada CorelDRAW. Next, kita akan langsung membuat project menggunakan CorelDRAW. Terima kasih dan sampai ketemu dalam project selanjutnya.